Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, tepuk pramuka. Allahu Akbar. Apa kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap ceria, bahagia. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini Allah telah memberikan ke kita berupa kesehatan, berupa kekuatan, yang mana pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik adik-adikku, bertemu kembali dengan Kak Jajang, yang mana kakak hari ini akan memberikan materi kepramukaannya. Materi kepramukaannya adalah tentang TKK. Nah adik-adikku, perlu diketahui bahwasanya ada 10 TKK wajib yang adik-adik dapat, ya. Jadi ada 10 TKK wajib yang harus adik-adik dapatin. Nah, kakak di kesempatan hari ini akan memberikan 3 TKK dari 10 TKK wajib itu. Maka dari itu, kepada adik-adik semuanya, mohon mendengarkan ya penjelasan dari kakak tentang TKK 3 TKK wajib yang kakak akan jelaskan pada kesempatan hari ini. Tapi kepada adik-adik semuanya, kakak akan mengajak ya kepada adik-adik semuanya untuk bernyanyi ya, untuk bernyanyi himne pramuka. Karena setiap anggota pramuka wajib untuk menghafal atau mengucapkan lagu himne pramuka. Tapi sebelum adik-adik bernyanyi bersama-sama kakak, Anda sama-sama untuk pembelajaran kepramukaan ini kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik adik-adikku, mari kita untuk menyanyikan lagu wajib himne pramuka secara bersama-sama. adik-adikku, tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib himne pramuka. Untuk itu kelanjutannya kakak akan memberikan penjelasan tentang
3 TKK dari 10 TKK wajib yang adik-adik dapatkan. Yang pertama adalah yaitu TKK P3K ya. Yang kedua yaitu TKK pengamat. Yang ketiga adalah TKK pengatur ruang. Untuk itu, kepada adik-adik semua, silakan saksikan video berikut ini. Yang pertama adalah TKK P3K. Apa itu P3K? P3K adalah upaya untuk memberikan pertolongan pertama kepada korban kecelakaan dan kegawat daruratan dengan cepat dan tepat sebelum korban dibawa ke tempat rujukan dokter atau puskesmas atau rumah sakit. Apa saja syarat mendapatkan TKK P3K? Syarat-syarat TKK P3K adalah 1. Mengetahui cara dan dapat memberi pertolongan pada kecelakaan, luka iris, luka garuk, luka bakar, kena benda panas, benjut, atau memar. Yang kedua, mengetahui cara dan dapat menggunakan dengan benar dan rapi pembalut segitiga untuk luka di kepala, pembalut panjang atau sweatshirt perban untuk jari dan lengan atau paha. Yang ketiga, mengetahui cara dan dapat menghentikan pendarahan hidung, menolong kecelakaan akibat sengatan binatang atau serangga dan debu mata. Yang keempat, mengetahui penggunaan obat atau ramuan untuk obat luka. Yang kelima, tahu nama dan alamat poliklinik atau puskesmas, dokter, atau rumah sakit terdekat. Yang kedua adalah TKK pengamat. SKK dan TKK pengamat merupakan salah satu dari 10 SKK dan TKK wajib. Syarat kecakapan khusus pengamat harus dipenuhi oleh setiap peserta didik pramuka yang ingin mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK pengamat. TKK ini menunjukkan kecakapan seorang pramuka dalam menggunakan panca inderanya untuk mengamati, mengenal, dan mengingat sesuatu. Tanda kecakapan khusus pengamat bergambar mata yang terbuka dengan dasar berwarna putih untuk peserta didik usia siaga. SKK pengamat hanya terdiri atas 1 tingkat dengan gambar TKK berbentuk segitiga terbalik. Adapun syarat-syarat TKK pengamat, yang pertama dapat menggunakan panca inderanya untuk mengenal dan mengingat sedikitnya 7 dari 10 macam benda yang dilihatnya selama 1 menit diraba atau suara yang didengarnya. Yang kedua, dapat mengikuti jejak sejauh 1 km dengan menggunakan tanda jejak sederhana secara siaga. Yang ketiga, mengetahui dan mencatat cara dan kebiasaan hidup dari satu jenis binatang yang terdapat sekitarnya. Yang keempat, mengetahui nama dan mengenal macam tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran yang biasa digunakan manusia dan tumbuh di daerahnya. Yang ketiga adalah TKK pengatur ruang. Syarat kecakapan khusus SKK pengatur ruang hanya diadakan untuk golongan pramuka siaga. SKK pengatur ruangan merupakan salah satu SKK bidang patriotisme dan seni budaya. Tanda kecakapan khusus atau TKK pengatur ruangan memiliki warna dasar merah. Adapun syarat-syarat TKK pengatur ruangan, pertama, dapat mengatur dan menempatkan alat-alat rumah tangga seperti meja, kursi, rak meja, rak majalah, almari, dan lain-lain di salah satu ruangan, misalnya ruangan tamu, kamar tidur, ruangan kerja, atau istirahat. Dua, dapat menyusun gambar, bunga, tanaman, tirai sebagai hiasan dekorasi suatu ruangan. Yang ketiga, dapat mengatur dan menyiapkan meja makan. Baik adik-adikku, tadi kakak sudah menjelaskan ya tentang 3 TKK
ya, 3 TKK dari 10 TKK yang wajib adik-adik dapatkan. Nah, di situ adik-adik perlu diketahui juga ada pun persyaratan untuk mendapatkan TKK tersebut. Nah, sekarang kakak akan memberikan salah satu contoh ya, memberikan salah satu contoh TKK pengatur ruang. Untuk itu adik-adik saksikan video berikut ini. Kakak akan memberikan contoh yaitu sesuai dengan materi kita, yaitu tentang TKK pengatur ruang. Nah, kita lihat kondisi di ruangan ini ya. Di sini ada ruangan tamu, yang kedua adalah ruangan kerja. Kita lihat kondisi ruangannya ya, tidak rapih. Maka dari itu kakak akan memberikan contoh tentang bagaimana cara mengatur tata ruang kerja ini. Untuk itu kita akan rapikan ya teman-teman. Adik-adik, alhamdulillah kita sudah lihat ruangan ini yang sudah kita tata, sudah kita rapikan seperti materi yang kita bahas hari ini, yaitu tentang TKK pengatur ruang. Nah adik-adik, karena kita sudah belajar tentang TKK pengatur ruang dan dalam materi ini berkaitan dengan disiplin dalam mengatur tata ruang, maka kedisiplinan juga termasuk kedisiplinan waktu, yang mana tercantum dalam surat Al-Asr surat ke-103 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr Innal insana lafil khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Mari adik-adik, kita harus diselipin juga dalam mengerjakan sholat 5 waktu, berzikir dan berdoa, sehingga menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah Allah akan senang kepada hambanya yang selalu taat dan patuh kepadanya. Baik adik-adik, tadi adik-adik sudah melihat ya salah satu contoh TKK pengatur ruang. Nah untuk itu adik-adik silakan ya mengerjakan TKK pengatur ruangnya dengan cara membersihkan atau membereskan ruangan seperti yaitu ruangan tidur, ruangan kerja, atau ruangan istirahat. Tugas adik-adik adalah yaitu mengerjakan atau merapikan tata ruang ya, baik itu tata ruang tempat tidur, tata ruang tempat istirahat, tata ruang tempat kerja. Nah adik-adik nanti silakan merapikan lalu difoto ya proses pada saat merapikan ruangan. Yang kedua, hasil dari perapian ruangan tersebut. Ingat adik-adik, kirimkan foto tersebut ke kakak pembinanya masing-masing. Kakak ulangi lagi, ada 2 foto, yaitu 1 foto proses perapian ruangan, yang kedua hasil dari perapian ruangan tersebut. Oke adik-adik, cukup sampai di sini untuk kegiatan kepramukaan pada kesempatan hari ini. Kakak ucapkan terima kasih. Mari sama-sama kita mengucapkan dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.